Ini paling banyak didengar dan santer sih. Nggak tahu ya. Ini Habib harus jawab sih, karena ini gue suka pertanyaan ini. Emang non-muslim itu udah pasti nggak masuk surga ya menurut kepercayaan Islam? Nggak, maksud gue, Atau lu nanya dihitung nggak nggak? usah maksa gue harus jawab, gak usah ngatur-ngatur gue. Misalnya gue gak mau jawab, ya udah gue gak mau jawab gitu. Oh ya, kan Anda ahli Habib, Iya. udah Habib loh ya. Kalau saya berhak, tersalah gitu. Harus itu kayak Ilmunya Habib tuh udah, aduh masa nggak bisa jawab gitu loh. Ya kan, stigma orang tuh udah, wah Habib. Gitu. ya. Dan pahalanya dihitung nggak kalau orang non-muslim? Oke, gue awali dari apakah non-muslim dalam keyakinan Islam tuh masuk surga atau mendapatkan keselamatan di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayuni. Gimana kabarnya Mas? Ya lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih agak pilek-pilek ya, dikit. Ini puasa pertama ya, kita taping ya. Ya. Ya, di bulan puasa, di minggu pertama ya. Minggu pertama. Minggu pertama bulan puasa kita taping. Betul. Ya, gimana nih lancar puasanya Mas Kajito? Alhamdulillah lancar, Mas. Nggak ada kendala. Hujan terus ada. Hujan terus ya. Kemarin di Bekasi ya, kemarin rumahnya di Bekasi gimana? Banyak Aman? yang banjir. Tapi rumah Mas Kajito gimana? Sampai di jalan sih. Aman di ya. Surut aman. Oke. Mas, hari ini kita akan ngaji soal tema atau sebenarnya sudah pembahasan lama ya. Ya. Jadi banyak orang itu bertanya soal apakah non muslim itu akan masuk surga atau tidak. Ini ada banyak perdebatan di situ. Dan ada banyak YouTube yang sudah membahasnya. Salah satunya itu yang sempat viral itu Habib Ja'far dan Onat ya. Ya, dia bertanya ke Habib Ja'far, Onat itu apakah nanti non muslim itu bakal masuk surga atau tidak? Apakah orang muslim yang penjahat ini masuk surga, kemudian orang yang non muslim yang baik kemudian masuk neraka gitu. Kemudian Habib Ja'far menjawab bahwa ya kalau dalam ajaran Islam, dalam Al-Qur'an dan hadis itu memang jadi yang masuk surga itu hanya orang yang muslim. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa semua itu ada yang namanya hak prerogatif Tuhan. Jadi apakah dia mau non-muslim atau tidak, ketika Allah berkehendak ya mau masuk surga, masuk surga. Gimana nih menurut Mas Kajito? Saya kira itu jawaban yang sangat normatif ya. Jadi Mas Firdaus nanya ke Ustadz dari ujung Arab sampai ujung manapun jawabannya akan begitu. Karena memang dalam tradisi Islam itu ada 3 jawaban sebenarnya. 1, nggak mungkin masuk surga atau mustahil masuk surga. Yang kedua, masuk surga bagi yang baik. Yang ketiga, 50-50, terserah Tuhan gitu ya. Tapi saya akan menjawab masuk surga karena setiap agama itu konsep surganya sebenarnya berbeda ya. Meskipun agama, jadi surganya bukan konsep surga dalam agama Islam, mungkin begitu ya. Iya. Bisa jadi yang janji-janji Tuhan atau Nabi surga itu surganya orang Islam gitu. Meskipun surga yang sama ya, tapi surga yang ditafsirkan oleh orang Islam dengan sungai-sungai yang mengalir kan gitu. Kan padang pasir orang Arab ya. Jadi surga yang dijanjikan mereka itu surga yang mengalir, bawahnya sungai-sungai. Kalau orang Viking itu yang suka perang, surganya apa? Surganya perang. Wah, jadi mereka itu harus perang tiap hari dan itu membanggakan bersama dewa-dewa mereka. Ada lagi surga-surga yang lain banyak. Jadi imajinasi orang tentang surga itu bermacam-macam. Makanya kalau orang Islam atau doktrin Islam mengatakan orang non muslim nggak masuk surga, mungkin maksudnya surga yang diimajinasikan oleh orang Islam yang digambarkan oleh dalam ajaran Islam. Tapi kalau kita secara logis memaknai sebagai surga secara umum yang begitu luasnya, luar biasa. Dan ketika orang beragama itu orang-orang yang baik juga kan. Mereka beriman pada Tuhan, pada hari akhir. Itu kan ada ininya, ayatnya kan. Itu tetap akan dibalas gitu ya. Meskipun ayat tadi juga ada ayat-ayat setelahnya yang menegaskan seolah-olah. Nanti Mas Firdaus mungkin bisa karena begini Mas, salah satu kuncinya atau untuk masuk ke surga itu kan la ilaha illallah itu. Di lafzu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu
kuncinya, atau kalau sekarang tuh tiket passwordnya itu Betul. kalau mau masuk ke situ harus Betul. dia pernah iman kepada Allah, membaca syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Betul, tapi kan Rasulullah. la ilaha illallah bukan eksklusif milik orang Islamnya Muhammad ya. Islam itu harus kita definisikan lagi. Jadi kalau kita ngomong Islam itu seolah-olah yang Islam itu yang dipahami hanya umatnya Nabi Muhammad. Bahkan padahal dalam Quran sendiri Islam itu didefinisikan secara luas sebenarnya. Meskipun ada Islam secara khusus, yakni umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Ini seperti saya kutip di Quran tuh ada dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Imran 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi di akhir ayat itu kan ada wa nahnu lahu muslimun. Artinya bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga diberikan risalah, diberikan perintah yang serupa sebenarnya dengan umat Islam, ketauhidan yang sama sebenarnya. Yang membedakan hanya syariatnya. Makanya kalau tadi Mas Firdaus mengatakan tiket surga hanya la ilaha illallah dan itu eksklusif umat Islam. Dan Nabi Adam gimana? Gak masuk surga dong. Karena Nabi Adam tuh syariatnya beda dengan Nabi Muhammad. Gitu. Saya bacakan ayatnya nih Mas ya. Ya. Surat Ali Imran ayat 85 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Betul. Ini hadis Al-Quran. Ada juga hadis. Ya, Rasulullah itu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasranin thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku lalu mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis Nabi. Ya. Jadi memang kalau umat-umat sebelum Nabi itu ya nggak termasuk. Di sini itu adalah umat yang ada setelah Nabi Muhammad ya. Nah, itu Islam, itu yang dimaksud Islam seperti itu. Nah ini Mas, gimana? Ya, menurut saya memang konsep doktrin semacam ini itu memang harus begitu. Saya harus menjawab begitu ya. Jadi kalau Nabi nggak bilang gitu, itu malah bahaya. Nabi harus bilang begitu. Kenapa? Karena itu doktrin untuk umat Islam. Tapi kita harus membedakan ya bahwa ada dalam banyak kasus Nabi itu sebenarnya tidak membenci umat selain Islam, gitu ya. Maka redaksi kalimat yang seperti Mas Firdaus bilang, terutama tentang Ali Imran tadi ya, wa may yabtaghi ghairal Islam tadi kan. Iya, binan. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, selain Islam, itu konsepnya sebenarnya kalau saya pahami ya, itu untuk orang-orang yang memusuhi Nabi. Jadi ada banyak hadis seperti itu, ada banyak ayat seperti itu yang tujuannya adalah musuh Nabi, termasuk pamannya sendiri bahkan Abu Lahab ya. Makanya ketika Nabi diutus itu Nabi disebut Sobi. Sobi itu orang yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya. Muhammad itu agama Sobi. Mayoritas saat itu ya. Saat itu Ya, Nabi disebut murtad dari agama leluhurnya, Sobi ya. Ada kata Sabiin kan di Al-Quran itu. Dan Sabiin itu akan masuk surga kata Quran. Yahudi wa Nasr wa Sabiin dan sebagainya. Meskipun dinegasikan dengan ayat yang Mas Firdaus sebut tadi, jadi ayat itu sebelum ayat Ali Imran tadi yang turun gitu. Artinya bahwa Nabi sendiri kalau kita pahami akhlak Nabi secara umum ya, Nabi itu tidak membenci orang-orang yang tidak membenci Islam, tidak memuji Islam. Makanya teks-teks Quran atau teks-teks hadis yang penuh kebencian, penuh dengan ancaman kepada non-muslim itu sebenarnya ditujukan tuh orang kafir sebenarnya. Kafir itu siapa? Siapa yang mengingkari? Mengingkari itu dengan kebencian, Mas. Kalau nggak mau beriman ya udah itu urusanmu gitu kan.
yang penuh kebencian seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang menyebut, "Oh, Muhammad itu sobi," katanya. Orang bawa agama baru, orang yang keluar dari agama leluhur dan bawa agama baru itu sobi. Dan dia pendusta, kata Abu Jahal. Dan Abu Lahab. Abu Lahab dulu terus diikuti oleh Abu Jahal gitu ya. Itu masyhur di banyak perbincangan sahabat ya. Nah, artinya kalau ketika kita merujukkan ayat-ayat ini ya nggak fair dong. Kita merujukkan ke Bunda Teresa misalnya yang sangat baik kepada fakir miskin. Kita merujukkannya kepada paus misalnya ya. Kita merujukkannya kepada siapapun itu yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal baik banget pada manusia, kemanusiaan yang berjuang ya. Beda kalau non muslim penjahat ya, itu jangankan itu orang Islam yang penjahat aja masuk neraka gitu kan. Tapi kan kalau orang Islam jahat nanti ujung-ujungnya masuk surga. Ya Mas. itu ada Nah, harapan. ini begini Mas. Heeh. Jadi tadi tuh soal penjelasan Mas Kajito kalau Hmm. orang non muslim baik itu masuk surga gitu. Masuk surga. Itu udah ada sebagian ustadz yang bilang, ada ya, kayak ustadz siapa itu, ada Ustadz Adi Dayat jadi Ya, ya. ada juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya haba'an manthura, mereka seperti debu-debu berterbangan, amal-amal ibadahnya nanti akan hilang gitu loh. Enggak. Nanti saya bacakan ayatnya ini. Ya, coba. Saya mau dengar Ya. redaksi lengkapnya ya. Surah Al-Furqan ayat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oke. Jadi amal-amal, perbuatan-perbuatan baik dari non-muslim itu kelak dia akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Haba'an mansuro ya. Karena kenapa? Karena dia tidak membawa tiket itu. Nggak ada tiket tadi la ilaha illallah tadi, kunci Tiket surga tadi. eksklusif itu yang nggak Oh, punya. ya. Ini Mas, gimana? Nggak, saya sebenarnya sebelum ke sana saya ingin mengkritisi ayat tadi. Ini memang sering dikutip para ustadz ini, tapi sebenarnya keliru ya kalau mereka menafsiri itu sebagai non muslim secara umum. Karena sebelum ayat ini tadi Al-Furqan ayat 23. Ada 23. Saya kutipkan yang sebelumnya ya ayat 22. Jadi kan ada kaitannya nih ayat 22 dengan 23 kan, karena sebagian ustadz memang suka memotong ayat ini dan menerjemahkannya sebagai non muslim secara umum. Padahal nggak begitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yarawnal malaikata la busyra yawma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijram mahjura. Jadi pada Al-Furqan ayat 22 itu dijelaskan di hari kiamat itu orang-orang manusia ya akan melihat malaikat yang menyatakan bahwa tidak ada kabar gembira bagi orang-orang berdosa, lil mujrim sebenarnya ya. Makanya kalau tadi disebutkan amal mereka itu haba'an mansuro, yang debu yang berterbangan itu rujuknya ke mujrim. Orang yang berdosa. Jadi siapa mereka? Yaitu secara umum ada yang orangnya beriman Islam, ada yang non muslim, siapapun itu. Namanya mujrim ya. Jadi kalau dia disebut, meskipun kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, dengan ayat tadi ya, itu nggak ada gunanya kamu. Iya. Nah, itu kan begitu kan tadinya kan. Tapi kita harus kembali ke merujukan lagi atau kita menjelaskan lagi bahwa konsep dari pernyataan Nabi dari ayat-ayat yang keras tadi itu ke orang kafir gitu. Makanya yang sia-sia, yang nggak berarti itu orang-orang yang mengingkari dan memusuhi, mengancam Nabi, memfitnah, membunuh Nabi, itu ya. Orang-orang yang gini, loh jangankan itu Mas, orang-orang yang memusuhi Yesus, yang mau membunuh Yesus, masuk neraka juga kok. Sia-sia juga amalnya. Orang-orang yang memusuhi Ibrahim, yang mau membunuh Ibrahim, masuk neraka. Namrud masuk neraka juga kan. Orang-orang yang memusuhi Musa, orang-orang yang memusuhi Ishak dan sebagainya, semuanya Mas, siapapun musuh Nabi itu ya neraka gitu. Makanya konsep-konsep semacam ini harus kita pahami bahwa definisi dari kafir dan non muslim itu beda. Kafir itu yang musuh, yang memerangi Nabi. Siapapun nabinya. Mau Nabi Musa maupun Yesus maupun siapapun dia. Siapapun yang memerangi Nabi, itulah orang kafir. Apapun bahasanya, mau infidel, mau apa kan kafir, mau apalah istilah mereka pakai dia. Nah, beda dengan non-muslim. Non-muslim itu siapa? Siapapun yang di luar Islam. Kan ribet kalau kita sebut banyak agama ya. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, banyak, Konghucu. Makanya disebut non-muslim. Di luar Islam untuk menyederhanakan. Jadi bukan berarti bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang keras tadi ditujukan untuk mengeliminir perbuatan baik
kaum non muslim. Orang-orang baik pasti akan diganjar baik. Banyak hadisnya, Mas. Banyak ayatnya bahwa perbuatan baik itu pasti niscaya meskipun sebiji zarah pasti akan dibalas. Masa Tuhan berdusta sih? Masa itu eksklusif umat Islam? Enggak dong. Enggak hanya umat terdahulu, bahkan di zaman Nabi sekalipun setelah kenabian Nabi Muhammad, selama dia enggak memusuhi, selama dia enggak berbuat mungkarot ya, membunuh dan sebagainya, kan pernah Nabi itu berkirim salam untuk orang Majusi yang dosanya luar biasa. Meskipun akhirnya masuk Islam ya. Tapi kita bayangkan orang yang dosanya luar biasa dikirim salam oleh Nabi hanya gara-gara amalnya, satu amalan katanya. Dia memberi makan yatim piatu, memberi makan janda miskin dan yatim piatu yang malu mau mencuri hartanya, malu karena takut kepada Allah katanya. Yahudi si Majusi ngikuti sampai ke rumah karena anaknya nangis kelaparan. Akhirnya dikasih makan. Amalan itu yang membuat dia masuk surga, Mas, gitu loh. Artinya bahwa orang bejat seorang Majusi yang anaknya sendiri dinikahin itu bahkan. Saking bejatnya si Majusi tadi. Yang meskipun akhirnya masuk Islam ya. Kalau kita keluarkan dari konteks tadi, orang sebejat itu pun masih ada peluang untuk masuk surga. Apalagi orang non-muslim yang baik. Penemu-penemu fisika gitu kan. Peraih Nobel perdamaian. Mereka lebih berhak masuk surga daripada orang Islam yang residivis, bejat, ya kan, anaknya sendiri dibunuh dan seterusnya. Yang korup, yang kemarin itu Pertamina korupsi, ya, ratusan triliun. Mereka lebih tidak layak masuk surga kalau nggak bertobat ya. Kalau lain halnya kalau bertobat hartanya dibalikin. Kan itu Mas. Jadi dalam ini banyak orang beranggapan nantilah terakhir nanti taubat. Kalau sudah taubat kan dosanya hilang. Jadi uangnya yang diambil dibuat sedekah gitu, buat umrohin orang gitu ya. Kemudian dia dosanya hilang. Gitu. Ya itu ada ini ya pembenaran lah begitu ya. Apapun itu kalau menurut saya hukum harus ditegakkan. Korupsi ya korupsi, sedekah itu urusan yang berbeda. Meskipun kamu sedekahi nanti dari uang korupsi, apakah itu halal? Itu kan seperti Sunan Kalijaga yang merampok. Lalu sama gurunya, sebelum gurunya Sunan Bonang ya kalau nggak salah ya. Kamu ini kok mau nyuci celana pakai air kencing katanya. Tujuanmu baik, mau nyuci celana. Tapi airnya najis, air kencing. Tujuanmu sedekah. Tapi sumbernya barang haram, korupsi. Kan gitu Mas logikanya. Makanya pembenaran-pembenaran ini kan sebagian umat Islam. Yang penting buat tujuan baik, sedekah buat umat. Nggak bisa dong. Asalnya jahat, jadinya jahat dong. Kan gitu. Makanya orang-orang Islam yang baik, oke, itu harapan lah. Karena surga itu sebenarnya nggak bisa diraih dengan amalan, Mas. Sebaik-baik amalmu, kamu nggak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena amalmu untuk menebus rahmat Tuhan itu nggak cukup. Rahmat untuk bernapas, rahmat sehat, ya, rahmat bisa melihat, bisa mendengar. Semua amalmu kamu kumpulkan tuh semua itu nggak akan cukup. Apalagi untuk menebus surga, gitu loh. Makanya siapa yang bisa masuk surga? Orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang diberi lisensi. Kalau ada la ilaha illallah dan seterusnya. Itu kan syarat umum ya. Tapi syarat khususnya apa? Dapat izin. Ya. Kalau syarat khusus kan beda Mas. Syarat khusus itu istilahnya kan tadi itu. Ya. Menurut Habib Ja'far itu kan hak prerogatif Tuhan. Ya, betul. Jadi kan itu kan syarat khusus. Jadi apapun ya kalau Tuhan udah berkehendak ya masuk. Tapi kan sekarang kita berbicara tentang syarat umum yang biasa gitu kan. Orang yang selama ini dipahami oleh orang Islam. Jadi ya kalau kamu tidak membaca syaratnya itu la ilaha illallah itu kamu bukan muslim, maka ya kamu otomatis tertolak nanti gitu loh masuk surga. Bahkan dalam Al-Quran itu juga disebutkan dia akan kekal di neraka, Mas. Ya. Ini saya bacakan ayatnya ini. Ya, dia bahwa suatu hari nanti akan kekal di dalam neraka. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi mereka ini yang akan kekal di dalam neraka. Kenapa? Ya tadi itu Mas.
Jadi sebaik-baik apapun mereka Amalnya. amalnya, ya nanti amalnya akan hilang berterbangan. Ya. Tidak ada hal yang apa istilahnya, tidak ada yang tersisa nanti di Betul. dalam. Oke. Sebenarnya penjelasannya sudah sudah terkandung di ayat itu sendiri tadi. Mas Firdaus menjelaskan alladziina kafaru min ahlil kitab Wal musyrikina fi nari jahannam wal khalidin. musyrikin. Jadi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Artinya bahwa pertama definisinya adalah orang-orang kafir. Itu dulu ya. Kafir itu siapa sih? Orang-orang yang gampangnya memusuhi Nabi. Nggak mau beriman dan memusuhi Nabi. Nah, ini didefinisikan lagi, kafir itu siapa? Di situ ada dua golongan. Ahli kitab dan musyrik. Ahli kitab tuh kalau di zaman dulu di Madinah ya, Mekah tuh, karena kalau Mekah itu kan mungkin ada Nasrani ya dikit ya. Tapi secara umum yang Madinah Yahudi. yang banyak. Itu ada Yahudi, ada Nasrani. Ahli kitab itu maksudnya ya. Meskipun sebenarnya ada umatnya Nabi Ibrahim, meskipun habis ya sekarang mungkin ya. Saya nggak tahu apakah masih ada penerusnya. Itu kan ahli kitab juga. Atau kalau perlu ada umatnya Nabi Nuh kalau masih ada ya. Tapi mungkin sudah nggak ada ya. Atau nabi-nabi lain lah. Nah, itu kelompok ini yang memusuhi Nabi. Dan wal musyrikin, musyrik itu maksudnya penyembah berhala di Mekah. Jadi Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala di Mekah. Ya jelas Mas, mereka yang memusuhi Nabi jelas masuk neraka. Kekal selama-lamanya pasti. Nggak hanya memusuhi Nabi Muhammad. Jadi kata kuncinya tadi itu kafir itu ya, kata kuncinya. Kata kuncinya di kafirnya, memusuhinya. Bukan di ahli kitabnya, bukan di musyrik Mekah ya waktu itu ya. Penyembah berhala, Umar itu dulu nyembah berhala Mas. Kalau dia nggak dapat hidayah, apakah dia masuk neraka? Ya enggak dong. Kalau nggak memusuhi Nabi, itu ya. Ketika dia memusuhi Nabi, ketika sudah ada dakwah Nabi dan dia memusuhinya nggak mau masuk, itu jelas. Jadi itu bukan hanya tidak mau masuk aja ya. Tidak Jadi mau harus ada perlawanan gitu. Ada perlawanan. Kan ada itu ayat yang lain bahwa ada seorang sahabat Ansor yang anaknya masih Yahudi kalau nggak Nasrani ya. Dia berkata kepada Nabi, bagaimana ini? Apakah mereka perlu saya paksa masuk Islam? Turunlah ayat la ikraha fiddin. Itu kronologinya begitu Mas. Jadi ada sahabat Ansor yang punya kerabat, punya anak. Nggak tahu anaknya itu anak tiri atau anak kandung, saya nggak tahu ya. Ini masih dalam keadaan ahli kitab. Mungkin Yahudi atau Nasrani. Ketika meminta kepada Nabi untuk dipaksa, apakah mereka harus saya paksa Nabi untuk masuk Islam? Nabi terdiam terus turun ayat tadi. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama karena sudah jelas antara yang lurus dan yang bengkok. Gitu ya kira-kira ininya tafsirnya, terjemahannya. Jadi kalau dari ayat ini sudah jelas Mas. Ketika Nabi Muhammad sudah datang membawa wahyu, Nabi nggak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Karena sudah jelas risalahnya Nabi gitu loh. Selama kamu mau beragama Kristen, mau beragama Yahudi, mau beragama Majusi, mau Sobiin itu yang keluar dari agama lama pindah ke agama baru, entah agama apa itu ya, Sobiin namanya itu. Kan banyak agama kan, nggak hanya Islam, Kristen, Yahudi, banyak sekali. Bahkan di Arab itu banyak sekali agama saat itu gitu. Jadi kalau saya memahami ayat-ayat semacam ini, kebencian ya, frasa-frasa yang penuh dengan kecaman terhadap non-muslim itu kok nggak masuk akal menurut saya, nggak logis. Makanya kalau masih ada ya ulama, termasuk bahkan Habib Ja'far tuh nggak berani dengan tegas mengatakan non-muslim masuk surga. Karena apa? Doktrin kita memang begitu. Dan bukan hanya Islam sih, Kristen juga punya doktrin begitu, Yahudi juga punya. Doktrin masing-masing ya. Iya, di luar Yahudi masuk neraka. Orang Viking juga dulu bukan begitu. Di luar orang Viking nggak akan bisa masuk Valhalla, gitu kan? Sama Mas, artinya bahwa setiap doktrin pasti begitu. Akan aneh kalau doktrinnya nggak begitu. Misalnya doktrin Buddha itu kan bahkan nggak mengenal surga sebenarnya. Kalaupun ada neraka itu bukan neraka seperti konsep orang Islam. Itu memang agak aneh ya agama Buddha kalau dipahami dari perspektif agama Buddha dipahami dari perspektif Islam, Yahudi dan Nasrani itu agak aneh. Karena ini beda jalurnya ya. Kalau agama Islam dipahami dari Yahudi dan Nasrani masih enak kita kan, jalurnya. Tapi kalau agama Buddha ya jalurnya mana? Agama Hindu, agama
agama-agama di India itulah ya. Itu jalurnya selaras karena memahami agama itu ya harus dari pokok mereka. Makanya akan sangat aneh kalau kita menghakimi agama-agama di luar itu dengan perspektif Islam. Gitu loh. Itu akan sangat sempit. Padahal orang-orang di luar Islam itu bisa jadi mereka soleh, mereka baik. Bahkan penemu-penemu hebat yang teknologinya kita manfaatkan sampai sekarang, penemu komputer, Kayak penemu listrik, penemu bohlam. listrik, lampu, dan sebagainya. Itu non Muslim, bahkan sebagian ateis. Berarti kalau berdasarkan ayat yang tadi, Mas, jadi itu? mereka itu nggak dapat bagian, Mas. Nggak Nggak dapat dapat surga. bagian pahala. Kalau Islam kan, kalau kamu berbuat baik, kemudian diikuti dan bermanfaat kepada orang lain, dia akan dapat manfaat terus, dapat apa istilahnya pahala jariah, mengalir terus. Tapi karena dia non Muslim, Ya. jadi pahalanya tuh nggak mengalir, Mas. Ya, itu doktrin Islam untuk orang kafir yang memusuhi Islam. Saya balikan lagi ya. Tapi untuk orang non-Muslim, ya, yang nggak memusuhi Islam, yang nggak membenci Islam, beda konsep. Bahkan kalau kita mengacu pada orang-orang agnostik atau orang-orang ateis itu gimana nanti ya? Kan kita pusing mikirin mereka. Mereka nggak percaya surga. Ya, kalau mereka konsep surga mereka itu ketiadaan, nihilistik misalnya, atau ya kalau sudah mati sudah selesai, ya itulah surga mereka. Gitu. Ngapain pusing-pusing kita? Jadi saya ingin mengutip salah satu ulama yang cukup senior ya, yang cukup moderat ya, Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa surga itu luas gitu loh. Nggak perlu dimonopoli. Jadi selama ini kan umat Islam itu seolah-olah orang yang punya hak untuk memonopoli surga. Di luar Islam nggak ada keselamatan, nggak masuk surga kan gitu. Padahal surga itu luasnya tuh beberapa kali langit dan beberapa kali bumi. Betapa luasnya itu gitu loh. Tadi orang kalau dicemplungin surga suruh ngelilingin surga dia ya, jatah dia, kafling dia. Mungkin nggak tahu berapa lama dia bisa ngiterin tanahnya. Belum jatah orang lain kan, saking luasnya. Nah, artinya bahwa klaim-klaim semacam ini sebaiknya doktrin internal semacam ini nggak perlu kita sebutkan di luar. Malu, Mas. Mas, gini, Mas. Dan sekarang tuh klaim seperti itu tidak hanya ini, Mas. Ada banyak kelompok di Islam sendiri yang mengklaim mereka lebih berhak dari kelompok Islam sendiri. Ya. Jadi di kelompok Islam sendiri ini kan ada banyak kelompok. Di internal Islam. Di internal Islam sendiri. Itu banyak seperti itu, Mas. Wah, kamu nggak pantas masuk surga kalau bukan dari golonganku, kelompokku. Wah, jadi sebenarnya klaim paling berhak untuk surga itu sebenarnya bukan hanya dimonopoli oleh kelompok oleh umat Islam saja, Mas. Di dalam umat Islam sendiri itu ada banyak kelompok gitu ya yang mengklaim paling berhak mendapatkan surga. Yang lain itu nggak bisa gitu, Mas. Nah, makanya kita balikin ke pernyataannya Habib Ja'far tadi kan. Bahwa pada akhirnya surga itu hak prerogatif Tuhan, gitu loh. Orang itu jangan mentang-mentang, jangan merasa punya lisensi, punya hak untuk memasukkan orang ke surga. Orang yang keluar-keluar itu belum tentu dia kok masuk surga kok. Ngandelin apa? Amalnya. Amal yang nggak seberapa itu. Yang bahkan kecampur riya, kecampur nggak khusyuk waktu sholat, kecampur macam-macam, kecampur dolim ke orang lain, nabokin orang, pinjem duit nggak dibalikin, ya. Banyak perbuatannya yang menggunjing tetangganya, gitu. Menyulitkan tetangganya dan sebagainya. Surga itu sebenarnya bukan ini ya, karena perbuatannya amal sebenarnya. Bukan karena amal. Jadi meskipun dia sholat 5 waktu, puasa, semuanya belum tentu. Bukan jaminan ya. Dan bukan itu yang membuat orang masuk surga. Ini akidah masalahnya ya. Karena yang bisa memasukkan orang ke surga itu hanya Tuhan aja, nggak ada yang lain. Kan banyak itu yang masyhur ya, dalam riwayat itu kan banyak orang yang membanggakan amalnya, tapi ternyata jadinya orang yang merugi. Kan ada hadisnya yang sangat masyhur itu. Orang yang bangkrut bahkan disebut oleh Nabi. Siapakah orang yang bangkrut? Al-muflis gitu kan. Siapa muflis? Si muflis ini. Dia datang hari kiamat bangga-banggain amal. Sholatnya, hajinya, sedekahnya. Tapi dia maki orang, mukul orang, nyakitin orang. Akhirnya kan diambil amal baik tadi dikasihkan ke orang yang dizalimi.
Saking banyaknya perbuatan dosanya, akhirnya amal baiknya tuh habis. Kalau udah habis gimana? Amal buruk orang yang di dalam dikasihin ke dia. Akhirnya bangkrut, dia muflis, minus. Jadi orang-orang yang merasa bahkan di internal Islam yang paling lurus, yang paling berhak masuk Islam tuh dia, itu bisa jadi orang yang muflis tadi, orang yang bangkrut tadi, karena dia sudah paling merasa benar, gitu loh. Nah, orang-orang seperti inilah yang Dia berbahaya. kadang ini Mas, ada tudingan wah mewakili Tuhan. Nah, dia dapat lisensi surat perintah dari Tuhan, ya. Jadi agama atau apa firqah atau apa itu sempalan selain ajaran kami itu sesat dan masuk neraka. Ini orang-orang yang berbahaya, dan ini banyak ya doktrin semacam ini yang kemudian didakwahkan oleh banyak ustadz. Ya ustadznya juga ustadz-ustadzan sebagian kan, ustadz televisi gitu. Mereka nggak memahami secara mendalam kontradiksi dari pernyataan mereka, karena ayat itu nggak tunggal, Mas. Seperti saya sebut tadi kan banyak ayat rentetan tadi. Dan semua itu ada kronologisnya, ada konteksnya. Nggak serta-merta satu ayat aja udah sampai mati kamu pegang itu, enggak. Ada kaitannya, ini ada nasah, ada mansuh, ada ayat apa pengecualian gitu loh. Ada yang satu itu khusus doktrin di dalam. Ini untuk doktrin anak-anak kita ya. Jangan dibawa keluar. Ada yang khusus ini untuk ketika perang. Wah, itu kan. Islam paling tinggi, gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu ketika perang. Ketika damai ngapain dipakai gitu. Makanya kita balik lagi ke konsep awal. Saya ingin menyimpulkan ya ke diskusi kita tadi. Bahwasanya yang pertama, surga itu hak prerogatif Tuhan. Jadi mentang-mentang kamu Islam, kamu punya kuncinya kan, la ilaha illallah tadi. Kamu jangan merasa pede kamu Karena masih itu Islam. Mas, kadang orang Belum tentu. Karena sudah merasa punya kunci. Nanti toh meskipun disiksa dulu nanti balik lagi kena. Berapa lama? Dicuci dulu kan. Masih ada slotnya nggak? Jangan-jangan jatahnya habis. Karena ada orang yang mau masuk neraka, orang terakhir yang mau masuk neraka itu kan masuk sebenarnya neraka apa masuk surga? yang masuk surga paling terakhir katanya itu kan, yang bertahap itu loh, yang diangkat itu loh. Awalnya berdoa lama banget, akhirnya dikabulkan. Dia nggak mau menghadap neraka, mau menghadap surga. Begitu menghadap surga, doa lagi lama, akhirnya diangkat lagi di antara surga. Begitu melihat surga, kelihatan kan, wah nikmatnya ngiler, akhirnya dimasukin surga. Itu orang terakhir ya, yang disiksa saking lamanya dan saking apa bosennya lah neraka, nyiksa dia. Ini orang kok ada keimannya dikit banget gitu, akhirnya dimasuk surga. Itu pun dengan belas kasihan sebenarnya ya. Kalau kita pakai keimanan, pakai ibadah, dia udah nggak masuk kategori ya. Jadi orang-orang muflis tadi yang merasa diri paling benar belum tentu masuk surga kalau kejahatannya tadi lebih besar dari perbuatan baiknya. Kalau Tuhan nggak berbelah kasih, kalau nggak ada syafaat, gitu ya. Ada banyak faktor lah. Jadi yang pertama, surga itu hak prerogatif Tuhan. Yang kedua, kita nggak tahu bahwa orang baik dari non Muslim itu justru dimasukkan oleh surga oleh Tuhan, gitu loh. Karena hak yang punya surga kok itu hak dia lah. Suka-suka dia lah. Hakmu apa? Udah kan gua Muslim, dia kan urusan yang punya surga gitu loh. Jadi nggak ada hak bagi orang Islam untuk semena-mena memonopoli surga, karena belum tentu surga itu punya dia, atau belum tentu dia masuk surga. Boleh jadi orang yang dia sesatkan, orang yang dia kafirkan, orang yang non Muslim tadi justru karena amalan baiknya, karena rahmat dari Tuhan. Kan ada pelacur memberi minum anjing di kasus Bani Israel sebenarnya ya. Dimasukkan surga, Mas. Pelacur memberikan minum anjing hanya gara-gara memberikan ini karena rahmat, karena rahmahnya, karena kasih sayangnya pada anjing, bukan karena berapa banyak airnya, bukan itu kadarnya. Karena rasa cintanya kepada makhluknya anjing lagi kan. Itu pun dimasukkan surga gitu. Bayangkan. Kita nggak tahu apakah perempuan tadi beragama Yahudi atau Nasrani karena waktu itu Bani Israel ya. Atau dia nggak beragama, kita nggak tahu juga gitu loh. Artinya bahwa dari kasus ini menunjukkan untuk masuk surga itu syaratnya bukan kamu beramal sebaik-baiknya, tapi bagaimana amalmu itu ikhlas, dan bagaimana Tuhan melihat amalmu itu, keikhlasanmu itu, dan jatuh rahmat kepadamu. Makanya jangan memonopoli surga, karena siapapun
bisa masuk surga kalau Tuhan menghendakinya. Saya kira begitu, Mas. Kesimpulan yang maknyos. Kesimpulannya keren ya. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama, Mas. Ngajinya hari ini. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.